Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Hensyanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kehadiran seorang content creator yaitu Iputu Gede Ihwantara. Nah, kita akan membahas tentang banyak hal tentang Putu Gede Ihwantara. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Swastiastu. Punapi Gatra, apa kabar Iwan? Baik. Baik ya. Saya manggilnya Iwan aja atau Iwan. Ihwan? Iwan aja. Iwan aja ya. Iwan, selamat datang di Bali Now. Ya, Iya, kita ngobrol-ngobrol banyak nih tentang banyak hal yang mungkin banyak yang hal-hal yang tak terduga-duga ya. Benar. Iya, benar kan? Iya, betul. Iya. Nah, Iwan, sebelumnya aku mau nanya, Iwan ini sebetulnya asalnya dari mana sih? Kalau Tiang sendiri asalnya dari Lampung. Lahir di Lampung? Lahir di Lampung, tepatnya di Kota Pringsewu. Oke. Nah, baru sedikit agak terbuka ya tabirnya ya. Oke, setelah kemudian Ihwan memutuskan untuk datang ke Bali, ya kan? Ya. Sudah berapa tahun di Bali? Udah 2 tahun lebih di 2 Bali. tahun. Nah, kita sebelum ngobrol banyak nih tentang Ihwan, pasti pemirsa Bali Now pengen tahu dong kesibukan Ihwan Iya, di benar. Bali sekarang selama 2 tahun apa aja sih? Kalau kesibukan Tiang sendiri, Tiang adalah seorang hairdresser yang dimana pekerjaan Tiang menggeluti dunia hairstylist. Oke, berarti kesibukannya dari Lampung juga sudah itu ya pegangannya ya? Dari tahun 2015. Oh, oke. Ya lumayan lah ya, Iya. mahir lah ya. Nah, kemudian sekarang Iwan sudah terkenal, sudah banyak yang mengenal sebagai content creator dan followersnya banyak banget. Astungkar. Iya. Jadi kesibukannya selain konten, berarti itu ya, apa namanya? Ya, bikin konten-konten random aja sih. Oke, dan followersnya begitu banyak banget ya. Tentang Ngalir apa aja. aja itu kontennya? Kenapa Kalau- bisa sebanyak itu? Kalau untuk kontennya sendiri, Tiang biasanya random sih. Jadi kayak apa yang pengen Tiang bikin ya Tiang bikin gitu. Jadi Contohnya tentang apa nggak ada yang patokan. Biasanya kayak ya biasanya dance, terus daily vlog. Terus sekarang kan lagi naiknya tuh karena Tiang berpindah keyakinan tuh yang sekarang lagi rame kan. Iya. Iya. Jadi kayak banyak simpang siurnya juga. Itu yang membuat masyarakat kepo mungkin ya, ingin Benar. tahu apa sih yang membuat Iwan tiba-tiba memutuskan untuk berpindah keyakinan menjadi sekarang menjadi umat Hindu. Iya, Nah, betul. Iwan, selain konten-konten yang apa day in my life, apa yang membuat Iwan tiba-tiba datang ke Bali? Apakah hanya untuk membuat konten atau gimana? Sebenarnya awal mulanya cuma sekedar liburan, Mbok. Jadi 2 tahun silam Tiang liburan ke Bali itu cuma 5 hari dan niatnya emang cuma liburan. Nah, ketika kita mau liburan otomatis kan kita kayak sudah menyiapkan mau kemana-kemana nih. Nah, pas tiba di Bali ada teman Tiang langsung ajak ke Tanah Lot tuh. Ceritanya kan kayak pengen pakai baju adat Bali tuh karena emang dari kecil emang lu suka ke adat budaya Bali. Jadi di situ Tiang udah pakai baju adat, mau berfoto-foto di Tanah Lot, sekalian diajaklah sembayang tuh di sana. Nah, dari situ Tiang tuh ngerasa kayak bener-bener dapat kenyamanan yang sangat luar biasa dan yang belum pernah Tiang rasain sebelumnya. Jadi kayak mendapatkan tempat yang bener-bener inilah rumah Tiang gitu. Merasa nyaman gitu. Nyaman banget. Ya. Iya. Terus kayak selanjutnya selama 5 hari itu kayak Tiang lebih memilih untuk mencari wisata yang berbau adat budayanya. Iya. Padahal di list awal untuk datang ke Bali hanya untuk liburan. Iya, untuk liburan. Apakah salah satu dalam list itu memang datang ke tempat-tempat? Ada salah satu, spirit? cuma lebih kebanyakan yang didatengin tuh ke pura-pura jadinya. Oke. Waktu itu datang ke Bali kan di tahun 2022. Duaan. Berarti di akhir pandemi Iya, ya saat setelah itu. selesai pandemi bisa keluar Iya. Jakarta kan. Iya. Berarti tujuan awal dari usainya pandemi itu memang ke Bali atau kemana? Intinya setelah pulang itu liburan itu kayak
jiwa tuh kayak tertinggal di Bali. Jadi kayak posisi kerja di Jakarta tuh pikiran udah nggak karuan. Intinya pengen banget tinggal di Bali. Terus kayak nanya-nanya ke teman kan, di Bali tuh kan kayak bisa dibilang gaji yang kecil ya. Jadi itu jadi beban pikiran juga, kayak nantinya bisa nggak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, untuk bisa menyisihkan uang atau apapun itu. Nah, ada di saat tuh kayak udah di titik kayak pasrah. Jadi kayak udahlah, nggak usah mikirin mau dapat berapa hasilnya, intinya bisa tinggal di Bali. Sampai segitu kayak ya udahlah, kayak modal niat sama tekad yang kuat untuk berpindah ke Bali. Akhirnya memutuskan untuk menetap di Bali. Tapi keluarga besar Ikhwan itu keluarga besar beragama Muslim ya. Muslim semua. Ada pro kontra nggak? Awal mulanya pasti ada. Kayak keluarga itu namanya orang tua pasti kan ada aja yang kayak kecewa, nggak rela anaknya ibaratnya kayak berpindah agama gitu kan. Tapi kan Tiang kayak selalu meminta restu pelan-pelan sama bapak, sama kakak-kakak, kayak biar bisa menjalankan keyakinan Tiang yang sekarang. Jadi bukan waktu yang singkat untuk Tiang tiba-tiba pindah keyakinan. Jadi ada kayak proses gitu. Ada proses. Jadi Tiang kayak memahami dulu, mempelajari dulu adat budayanya gimana-gimana, memantapkan hati juga. Yang terpenting kan doa restu dari keluarga, itu yang paling penting. Ketika udah dapat restu, ya udah Tiang menjalankan upacara Sudi Widani. Iya, luar biasa ya. Iya. Betul-betul dari hati. kata hati, Iya. dari hati begitu ya. Luar biasa, berarti kita nggak bisa menjudge atau mempertanyakan mengapa kamu pindah keyakinan, nggak bisa dipertanyakan ya hal seperti itu ya. Karena kan kebanyakan orang mikirnya, apalagi kalau untuk Muslim sendiri itu pasti banyak yang bilang murtad segala macam, kayak apaan sih gitu kan. Tapi kan mereka tidak tahu apa yang kita rasakan, apa yang pengen kita jalanin. Jadi kalau Tiang sendiri sekarang lebih ke ya udahlah, selagi kita masih di jalan yang benar, Astunggara pasti bakalan dapat yang terbaik juga. Betul ya. Luar biasa ya. Yang penting kita bisa menjalankan apa yang kita putuskan menjadi hal yang terbaik buat diri. Ya, baik. Nanti kita bahas lagi banyak hal ya di segmen kedua ya, Iwan ya. Oke. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih membahas tentang berbagai permasalahan kata hati ya. Betul. Gejolak hati tentang memutuskan bagaimana kita memilih sebuah pilihan, apalagi itu tentang keyakinan ya. Nggak mudah loh. Berat loh. Ada perang batin juga. Ada perang batin dan itu proses yang membuat kita menuju ke suatu keputusan. Ya kan. Nah, ngomong-ngomong Putu Iwan, aku panggil Putu Iwan aja sih kali ya. Putu Iwan ya. Anak keberapa sih dari sekian bersaudara? Kalau Tiang anak ke-9. Keluarga besar ya? Keluarga besar. Tiang anak bungsu. Anak bungsu. Oke, berarti dari keluarga sudah tidak ada permasalahan karena sudah istilahnya udah mohon restu ya, dan ternyata diberi izin, diberi restu begitu. Nah, kita pengen tahu juga bagaimana proses Putu Iwan ini akhirnya dari nama aslinya siapa ya? Nama aslinya Khairul Ikhwan. Khairul Ikhwan. Ya, dari nama asli Khairul Ikhwan itu akhirnya menjadi Putu Gede Ikhwantara. Putu Gede Ikhwantara itu kan sebuah proses yang nggak mudah juga ya. Dan harus memilih nama. Mengapa dari Khairul Ikhwan itu menjadi Putu Gede Ikhwantara? Nah, kalau Tiang sendiri kan ngikutin aja kayak nama orang Bali, otomatis kan ada susunannya tuh.
yang dari Putu, Made itu. Jadi karena tiang anak ke-9, jadi ngambil putunya. Gitu. Putu balik. Harusnya ada baliknya, tapi kan yaudah ambil aja putu gede gitu. Jadi Putu Gede Ihwantara karena anak ke-9 ya, dari hitungan Putu, Made, Komang, Ketut gitu. Iya. Jadi anak ke-9 jatuhnya ke Putu ya. Putu. Untuk ikhwannya sendiri yang masih ambil dari nama asli. Jadi tidak mengganti semua nama. Cuma menambah nama Bali di depannya. Dan itu siapa yang menuntun atau memberi solusi untuk memberi nama, mengganti nama menjadi Putu Gede? Astungkare tiang tinggal di Bali, ada keluarga angkat. Jadi tiang diangkat dari salah satu keluarga yang tinggal di Nusa Kambangan. Jadi beliau yang benar-benar mensupport tiang, membimbing tiang, ngarahin tiang ketika tiang salah jalan. Beliau selalu ngasih arahan yang benar, untuk selalu ngasih arahan biar tiang selalu berbuat baik. Pokoknya Astungkare tiang selalu didekatkan sama orang-orang yang baik di Bali. Iya, menuntun untuk menuju sesuatu hal yang sudah diputuskan ya. Berarti selama ini Putu Iwan ini sudah tinggal dengan keluarga di Bali. Kalau untuk masalah tinggal, tiang masih ngekos karena beliau tinggal di rumah yang berbanyakan. Jadi kayak tiang ngerasa lebih enak tinggal sendiri. Berarti istilahnya punya orang tua angkat di Bali. Bener. Dari mana? Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Berarti sudah memiliki keluarga di Bali. Astungkare. Nah, Iwan ini kan seorang content creator gitu kan, pasti, dan followersnya banyak banget. Astungkare. Saat tiba-tiba memutuskan untuk berpindah keyakinan, bagaimana tanggapan netizen saat itu? Namanya netizen ya, jadi kita ada aja pasti yang nggak suka, ada aja yang mendukung, ada yang bilang yang murtad lah, nggak kasihan lah sama orang tuanya yang menanggung dosanya. Tapi kan kembali lagi sekarang sama kita. Ketika kita menjalani kehidupan, otomatis kita bakalan cari yang nyaman buat kita sendiri. Karena kita hidup itu buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Iya, betul-betul. Iya sih ya, kita tidak bisa. Ya, intinya sekarang kita berada di jalan yang benar, selalu berjalan di jalan yang benar, selalu berbuat baik. Astungkare pasti bakalan dapet yang terbaik juga sih. Iya. Dan itu kita harus buktikan dengan apa yang kita perbuat. Benar. Apa yang kita laksanakan selanjutnya kan, setelah kita memutuskan untuk Iya. Karena mau gimana pun semua agama itu sebenarnya sama. Jadi kayak mengajarkan untuk kebaikan. Nggak ada agama yang mengajarkan untuk berbuat keburukan. Jadi mungkin cuma jalan ibadahnya kita aja yang berbeda atau sarananya aja. Berarti sekarang kalau seandainya Galungan, Kuningan, berarti sudah mulai mengikuti. Sudah mulai mengikuti. Kebetulan kan keluarga angkat tiang, bapak tiang kan jero mangku. Jadi tiang udah dibiasakan untuk ikut ngayah kalau ada upacara di pura. Di keluarga yang tepat ya. Astungkare. Ya. Nah, setelah resmi Sudi Widani, apa yang Putu Iwan rasakan? Setelah Sudi Widani, tiang merasakan benar-benar kayak ya udahlah, ini hidup tiang yang sebenarnya. Udah nggak ragu-ragu lagi untuk melakukan ibadah. Karena kita udah punya tujuan. Walaupun sebenarnya kita semua tujuan sama, cuma kan mungkin berbeda cara aja. Jadi setelah Sudi Widani, tiang lebih nyaman aja sih. Lebih tenang pikirannya juga. Lebih nyaman gitu ya. Berarti sudah berapa tahun Iwan berpindah keyakinan? Kalau untuk Sudi Widaninya sendiri, tiang baru jalan 6 bulan, Mbak. Cuma untuk prosesnya itu yang lumayan lama, udah hampir setahun. Berarti sudah lama untuk mempelajari dulu, memahami, betul. untuk
mematangkan niat juga. Niat ya, kita nggak Jadi bisa nggak bisa kayak yang ujuk-ujuk gitu terburu-buru. ya. Iya, kadang kan ada yang bilang kayak lu mah tinggal di sini ngikut orang situ, pindah, ntar pindah di lingkungan ini, pindah lagi, disangkanya begitu. Disangkanya bunglon gitu. Bener. Ya. Padahal aduh ya itu kita Iya. tidak bisa juga menjudge gitu ya untuk seseorang yang berpindah keyakinan, karena itu kan memang dari hati. Gitu. Dipikirnya gampang apa berpindah? Enggak gampang. Karena kita tiba-tiba harus kayak berperang ya, bisa dibilang berperang. Pasti ada ya perasaan, perang batin saat itu. perang batin ada, karena Tiang juga memikirkan kayak keluarga Tiang. Iya, betul. Pasti bakalan dapat cacian segala macam dari tetangga maupun keluarga yang lain. Tapi Tiang selalu kayak meyakinkan ke keluarga Tiang, intinya Tiang masih berada di jalan yang benar. Tiang bukan berpindah agama karena Tiang mau berbuat buruk gitu. Jadi terus kayak dari keluarga sudah mengizinkan, kamu udah besar, udah bisa menentukan jalan yang ingin kamu pilih, intinya tidak merugikan orang. Iya, iya, itu yang terpenting ya, kita buktikan bahwa memang pilihan hidup ini itulah yang terbaik buat Putu Iwan. Putu Iwan berarti keluarga sudah menerima, pro kontra dari netizen pun pasti sudah apa sudah ya, kita telan mentah-mentah aja ya. Buat apa juga karena yang menjalani Iwan ya gitu. diri kita sendiri. Berarti kedepannya akan menetap tinggal di Bali atau kemungkinan balik lagi ke Lampung gitu? Untuk kedepannya sih kita jalanin aja ya. Selagi kita masih bisa dikasih kesempatan di Bali, kita menetap di Bali. Iya, sudah cinta banget ya. Cinta banget sama Bali. Dengan Bali ya. Dan Iwan lebih sepertinya konten-kontennya itu tentang adat istiadat Bali. Sebenarnya tidak terlalu, cuma ya ada aja. Karena Tiang nggak mau nanti gitu ya. nanti dikiranya yang ke dewan-dewan atau segala macam kan. Karena tahu sendiri netizen gimana. Jadi pasti ada yang nyeletuk begitu ya. Kita semaksimal mungkin ibaratnya kayak mengurangi hal-hal tersebut. Jadi kayak ya udah ngalir aja, apa yang pengen kita kontenin kita kontenin. Oke. Aduh luar biasa ya. Betul-betul akhirnya kedatangan Putu Iwan ke Bali yang hanya sekedar holiday mungkin ya, dengan waktu hanya 5 hari. Betul. Ternyata akhirnya bisa membuat Putu Iwan ini memutuskan hal yang besar sangat dalam besar. Hidupnya gitu. Ya. Luar biasa. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya. Baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bersama konten creator dari Lampung, tapi benar-benar sudah Bali banget gitu ya. Nah, Iwan, tadi kan kita sudah membahas nih tentang bagaimana perjalanan perang batin Putu Iwan ini akhirnya menjadi umat Hindu, mengganti nama menjadi Putu Gede Ihwantara. Itu luar biasa. Sangat luar biasa. Itu tidak gampang loh menuju tujuan akhir itu, nggak gampang ya. Nah, sekarang yang penting, ada yang lebih penting. Di Bali ini kan ada tradisinya itu banyak upacara-upacara. Benar. Dan itu juga membutuhkan tenaga, berbagai hal lah. Banyak hal yang dibutuhkan. Itu sudah siap nggak? Siap banget. Karena emang Tiang sendiri seneng aja gitu ngejalaninya, ikhlas. Jadi ngalir aja gitu ya. Pokoknya sudah rasanya tidak ada beban gitu ya. Oke, ya. Nah, dan kabarnya Putu Iwan ini udah pinter metanding, udah luas banget metanding. Bener. Astungkar. Itu siapa yang ngajarin? Kebetulan kan seperti yang Tiang ceritakan tadi, Tiang ada keluarga angkat. Jadi Tiang selalu kayak cari tahu, ingin tahu. Jadi beliaulah yang kayak ngajarin begini-begini, ini letaknya di mana gitu. Oh, berarti belajar metanding juga ya.
Waduh, segala hal sudah benar-benar harus Makanya. harus bisa gitu ya. Karena kan Tiang berpindah agama itu bukan sebatas buat status atau formalitas. Karena Tiang emang benar-benar dari hati, Tiang pengen menjalani keyakinan Tiang yang sekarang. Nah, di KTP sudah Putu Gede Iwantara? Belum. Belum ya? Karena untuk proses penggantian nama di KTP nggak itu gampang. nggak gampang, karena kan harus Ke pengadilan. harus sidang segala macam. Iya, iya, betul-betul. Dan alasannya apa itu Iya. dipertanyakan banget Benar, gitu. benar. Iya, iya. Waduh, berarti masih ada step berikutnya. Iya, benar. Ya, itu. Ya semoga aja nanti diberikan kayak Kemudahan rezeki, ya? kemudahan. Iya, pasti Diberikan ada jalan. Pasti ada jalan. Iya, iya. Waduh, keren banget. Nah, kabarnya juga Putu Iwan ini di Bali sudah punya salon. Astaga, Di ada. mana dan sejak kapan menggeluti dunia persalonan? Kalau untuk Tiang sendiri terjun di dunia hairstylist itu tahun 2015, Mbak. Oh, Jadi awal mulanya dulu belajar sama temen, terus kayak lebih nyaman aja di dunia hairstylist. Jadi Tiang tekunin, Tiang gelutin, lebih ke nyaman aja sih di kerjaan itu. Terus kayak Tiang juga sempat pernah buka salon di Lampung, tapi ya namanya di kampung tahu sendiri, ibaratnya kayak ketika salon udah rame, ada aja kan kayak yang tempatnya nggak boleh, yang nggak boleh dinaikin. dikontrak lagi Makanya kayak, gitu. ya sudahlah, mungkin emang jalannya cuma sampai segitu, makanya Tiang memutuskan untuk merantau lagi. Merantau. Nah, kalau untuk usaha yang di Bali, Tiang ada salon namanya 99 Salon. Di mana itu? Itu alamatnya di Padang Sambian, di Jalan Denpasar. Tangkupan Perahu nomor 33. Waduh, ini pasti para followersnya bisa datang ke sana. Astengkara. Pasti Jadi, banyak yang datang ke sana ya. Jadi Oke. kayak kebanyakan dari TikTok juga kan kayak Ya. dateng gitu kan, Oh. pengen perawatan Mm-mm. gitu. Waduh, luar biasa. Berarti memang jalannya sudah jalan untuk usaha. Benar. Kemudian jalan untuk tujuan ke atas. Benar. Gitu. Itu yang memang- terpenting sih. Iya, itu memang benar-benar sudah diberi jalan untuk Iya. ada di Bali gitu loh. Benar-benar. Iya, itu luar biasa. Nah, kedepannya apa nih harapan Putu Iwan? Harapan Tiang sendiri sih, Tiang pengen menjadi manusia yang bisa berguna untuk orang lain, bisa membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, makin maju usahanya, terus buat keluarga Tiang semoga bisa lebih ikhlas lagi dengan keyakinan Tiang yang sekarang. Tapi komunikasi masih berjalan lancar Masih. dengan keluarga? Masih. Masih. Berarti memang benar-benar sudah ada restu dari Iya. keluarga. Itu yang terpenting dari orang tua ya. Benar-benar. Tapi masih balik juga ke Lampung? Terakhir kemarin minggu lalu. Oh, Minggu berarti lalu masih silaturahmi ya, bagus dari 2 tahun lebih belum pernah pulang, dan kemarin pulang tanpa memberi kabar. Oh, berarti betul-betul surprise buat Surprise, keluarga iya. ya. Tapi keluarga belum sempat ke Bali? Belum. Nanti Suatu sih saat ya? suatu saat Tiang kepengen kalau pas kayak Tiang mau metatah, potong gigi. Oh iya, itu yang terpenting. Iya. Menjadi umat Hindu, menjadi orang Bali, wajib untuk Iya. mentatah. Ada rencana? Ada Gitu. rencananya nanti kan dari keluarga Tiang yang di sini juga udah diomongin, udah Sudah mempersiapkan. ada wacana ya. Iya. Aduh, luar biasa, betul-betul menjadi umat Hindu dan menjadi warga Bali. Benar. Ya, waduh, luar biasa. Putu Iwan, matur suksema ini sudah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang di Bali Now. Semoga apapun yang menjadi keputusan Putu Iwan, itulah yang terbaik. Astengkara. Dan sukses untuk usaha salonnya. Astagfirullah. Oke, matur suksema. Sukses. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi mampu menginspirasi. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.